Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa yang terkasih, saya menyambut Anda dan semua penonton dimanapun Anda berada dalam episode baru program studi harian Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari pelajaran dari kitab-kitab perjanjian lama dan kita telah sampai pada kitab Yesaya, kitab kenabian yang pertama. Hari ini kita akan mempelajari dari pasal 7 mulai dari ayat 15 hingga akhir pasal. Di episode terakhir kita merenungkan ayat yang bagus tentang kelahiran Kristus dari sang perawan dan kita belajar bahwa adalah suatu keharusan bahwa Kristus dilahirkan dari seorang perawan. Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk campur tangan dan membawa Allah ke dalam peristiwa itu. Inisiatifnya harus berada di tangan Allah. Kristus datang pada kita melalui seorang perempuan yang belum disentuh oleh pria karena dia adalah keturunan perempuan tersebut, dan kita belajar bahwa kata perawan dalam bahasa Ibrani disebutkan sebanyak 7 kali dalam perjanjian lama yang berarti perawan yaitu belum disentuh pria. Dan kita juga belajar bahwa dia harus dilahirkan dari seorang perempuan perawan agar dia mengambil rupa daging dan mati di atas kayu salib. Tidak mungkin menjatuhkan hukuman mati terhadap Allah karena Allah tidak mati dan Allah harus mengambil rupa manusia agar ia oleh kasih karunia Allah dapat merasakan kematian atas segala sesuatu. Hari ini kita akan beralih ke topik yang baru dalam pasal yang ke-7. Tentang musuh dan kehancuran serta hukuman yang akan datang atas tanah Yehuda. Saya akan berikan kesempatan untuk belajar selama episode berlangsung sehingga kita dapat pelajari siapa musuhnya, bagaimana serta kapan kehancuran ini akan terjadi atau sudah terjadi. Sebelumnya izinkan saya menyambut tamu saya di studio, pelayan Tuhan yang saya sangat hormati, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Juga menyambut para hadirin, selamat datang semuanya. Para pemirsa yang terkasih, saya mendorong Anda mengumpulkan keluarga Anda serta siapkan Alkitab Anda dan bergabung dengan kami dalam studi tentang Yesaya 7. Kita akan kembali setelah rehat berikut ini. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih. Dalam episode sebelumnya kita selesai membicarakan tanda besar dari kelahiran Yesus dari seorang perawan. Di sini ada sebuah nubuat yang menceritakan tentang kelahiran Yesus dari seorang perawan. Dan dia akan disebut Immanuel. Sebelum kita beralih ke ayat 15, kita perlu Anda untuk memberikan gambaran tentang nubuat-nubuat mengenai di mana dia akan lahir, bagaimana dia akan mati, dan juga kapan dia akan mati, dan terkait Kristus dalam nubuat-nubuat perjanjian lama. Faktanya karena Kristus adalah subjek dari seluruh Alkitab, kita menemukan di Yesaya 7:14 salah satu ayat yang paling jelas yang membicarakan tentang kelahiran perawannya. Di Mika 5 ayat 2, dia memberitahu kepada kita di mana dia akan lahir. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata yang kecil untuk ada di antara kaum-kaum Yehuda, daripada akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Ayat ini dikutip dalam Matius pasal 2 ayat 6. Jadi dia memberitahu kita tentang kelahirannya dari perawan dan bahwa dia akan dilahirkan di Bethlehem. Dia juga memberitahu kita tentang caranya dia akan mati di Mazmur 22. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini melambangkan kematian di kayu salib, dan kita bisa memahami kapan dia akan mati. Dari kitab Daniel pasal 9 di mana kita membaca tentang 70 minggu di kitab Daniel. Dan dia memberitahu kita bahwa setelah 69 minggu Mesias akan disingkirkan. Jadi kita bisa menentukan kapan tepatnya dia akan dilahirkan dan kapan dia akan mati.
Alkitab penuh tentang nubuat tentang Kristus, kapan dan bagaimana dan di mana dia akan dilahirkan dan bagaimana dia akan hidup. Faktanya, nubuatan Yesaya penuh dengan nubuatan mengenai cara pelayanannya dan perkenan Bapa kepadanya dan sebagainya. Baik, dan tentu saja tentang kemuliaannya di masa depan, masa Ya, pemerintahan tentu. 1000 tahun. Benar. Izinkan saya membaca mulai dari ayat 15. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Pembicaraan dalam ayat 15 dan 16a adalah tentang anak itu. Apakah pembicaraan ini merupakan perpanjangan dan penyelesaian pembicaraan tentang Kristus atau memiliki makna lain? Nah, kita bisa mengatakan bahwa ayat 15 adalah kelanjutan dari pembicaraan tentang yang lahir ini. Dia berkata, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Ayat ini menerangkan dua hal yang bisa kita pelajari dan hal pertama adalah bahwa Kristus tumbuh secara normal. Ini bisa kita pahami dari kitab Injil Lukas pasal yang kedua. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Manusia sempurna. Seorang manusia sempurna. Ayat ini menunjukkan juga kepada kita bahwa dia dibesarkan dalam lingkungan yang miskin. Sebenarnya kita tahu bahwa Kristus memilih untuk dilahirkan dalam kemiskinan. Dia bisa saja dilahirkan dari keluarga-keluarga terkaya. Dan itu akan menjadi suatu kehormatan bagi keluarga manapun jika Kristus dilahirkan dari keluarga tersebut. Tapi dia memilih untuk dilahirkan dalam lingkungan yang miskin. Dia berkata di sini, sepotong roti dan madu adalah makanannya. Kedua kata ini berasal dari bahasa Ibrani dan menggambarkan makanan orang miskin. Dadih adalah susu yang membeku atau semacamnya. Yang ingin dia katakan adalah bahwa dia tidak akan dibesarkan dalam lingkungan kaya seperti Salomo anak Daud yang dilahirkan di istana. Kita tahu bahwa dia dibesarkan dan tinggal di Nazaret, sebuah desa yang sangat miskin dan sederhana. Dan Alkitab berkata, sebab kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, dan bahwa dia yang miskin sekalipun, sebagai manusia dia tumbuh secara normal. Karena dia adalah manusia dalam segala makna kata dan dia memilih untuk menjadi miskin. Ia memilih untuk hidup dalam kehidupan orang miskin. Benar. Dan persembahan dari orang miskin dipersembahkan atas namanya. Tepat. Baik. Menyelesaikan pembicaraan di ayat 16, sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Di sini pembicaraannya juga tentang seorang anak. Siapakah Ya. anak itu? Anak di sini bukanlah kelanjutan dari pembicaraan tentang Mesias. Karena dia berbicara tentang anak yang menemani Yesaya ketika dia pergi menemui Ahaz. Shear-Yashub. Shear-Yashub. Dia menyuruhnya untuk mengambil putranya Shear-Yashub. Dan dia ingin mengatakan bahwa sebelum anak ini mencapai usia di mana dia bisa memilih dan juga menolak. Dan tentu saja setiap orang mencapai usia ini tidak terlalu maju. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Para raja yang bersekongkol yang datang menentangnya, ini yang sebenarnya terjadi. Jadi dia ingin mengatakan bahwa dalam waktu yang sangat singkat, kedua raja yang kamu takuti tidak akan ada. Kami menemukan penemuan ini dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 15. Ya. 2 Raja 15 ayat 30 mengatakan, maka timbullah persetujuan antara Hosea bin Ela dengan seorang dari suku Efraim bernama Pekah bin Remalia, lalu Pekah membunuh raja. Pada pasal 16 ayat 19 kita membaca juga tentang Rezin. Alkitab mengatakan, maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkat penduduknya tertawan ke Kir. Tetapi Rezim dibunuhnya yang adalah Raja Aram. Jadi sebenarnya dalam waktu yang sangat singkat, Pekah bin Remalia dan Rezin Raja Aram tewas. Baik. Mari kita beri kesempatan para pemirsa untuk dapat bertanya. Saya punya pertanyaan tentang ayat 14 sampai 16 yang membicarakan tentang anak itu. Alkitab mengatakan sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Ayat 16 mengatakan, sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Mengapa ayat 15 berbicara tentang seorang anak yang berbeda dari ayat 16? Meskipun ada banyak kesamaan di sini, tapi seolah mereka membicarakan anak yang Dia berbeda. butuh bukti.
Apa bukti bahwa anak yang disebutkan dalam ayat 16 bukanlah Kristus? Menurut saya ayat 15 sudah jelas. Ketika dia berkata dan ia akan menemukan dia Immanuel, ia akan makan dadih dan madu. Kepada siapa pernyataan ini berlaku? Kepada Kristus. Bagi Immanuel tidak ada pilihan lain. Namun bila kita memahami konteks ayat 16, sebab sebelum anak itu tahu anak mana yang dibicarakan, dan mengapa kali ini dia berkata sebab sebelum anakku tahu, jika pernyataannya merupakan kelanjutan dari yang sebelumnya, maka dia akan menggunakan kata ganti. Benar. Tetapi dia sedang berbicara tentang seorang anak yang bersama Yesaya. Sebelum anak ini mencapai usia kedewasaan, persepsi, dan perbedaan. Maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Pekah dan Razin akan mati. Ini peristiwa bersejarah Ini adalah peristiwa yang tidak bersejarah. berhubungan dengan kelahiran Ini Kristus. tidak ada hubungannya sama sekali dengan kelahiran Kristus. Jadi ini tidak terjadi segera setelah kelahiran Kristus pada masa pubertas manusianya, tetapi terjadi secara historis selama hidup anak Shear-Yashub. Jika itu benar terkait dengan Kristus, ini berarti bahwa Pekah bin Remalia telah hidup selama ratusan tahun. Atau Kristus dilahirkan pada waktu Atau bahwa itu. Kristus dilahirkan pada Tapi waktu seperti itu. yang Anda katakan di 2 Raja-Raja 15 ayat 30 Ya, ini terjadi secara historis terjadi. dalam waktu singkat. Saudara Yosef, kita akan melihat satu laporan dan kembali melanjutkan pembicaraan mulai dari ayat 17. Kristus tidak seperti yang lain. Dia adalah inti dari tujuan Allah yang semua kitab dalam Alkitab, semua nubuatannya merujuk kepadanya. Nubuat-nubuat ini adalah jari yang menunjuk kepada Kristus yang memenuhi semua tujuan kekal dari Allah. Ada tertulis, dan kehendak Tuhan akan berhasil oleh perantaraannya. Ya, Kristuslah yang dinantikan semua generasi dan mengguncangkan segala bangsa. Dialah yang dibicarakan Tuhan di Taman Eden, dan dialah yang dijanjikan Allah kepada Abraham dengan mengatakan, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Mulai dari ayat 17, Alkitab mengatakan Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda. Pada hari itu akan terjadi Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri dan di segala tanah penggembalaan. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Pada hari itu setiap orang akan memiara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba, dan karena banyaknya susu yang dihasilkan mereka akan makan dadih. Sungguh dadih dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Kira-kira pada waktu apa pembicaraan ini saudara Yosef, dan musuh jenis apa? Dia menyebut Asyur dan Mesir pada periode waktu yang mana? Tujuan dari pembicaraan ini adalah bahwa ketidakpercayaan Ahaz tidak menghalangi kedatangan Immanuel. Jadi Immanuel akan datang bagaimanapun juga. Tetapi ketidakpercayaan tidak akan luput dari hukuman. Ahaz berkata dengan ketundukan yang dibuat-buat dan kekudusan yang dipamerkan. Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Kita bisa mengerti mengapa dia mengatakan ini. 2 Raja-Raja pasal 16 ketika dia mengirim kepada Raja dari Asyur berkata, aku ini hambamu dan anakmu, majulah dan selamatkan aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel. Memang Raja Asyur datang kepadanya dan menyelamatkannya. Tetapi Tuhan akan memperhitungkannya karena dia tidak percaya pada Tuhan ketika Tuhan mengatakan kepadanya untuk tidak takut dan percaya pada Raja Asyur. Jadi Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda. Jadi periode terburuk dalam sejarah kerajaan harus datang karena ketidakpercayaan Ahaz. Saya melihat di dalamnya periode yang terwujud setelah pembuangan ke Babel. Dan saya juga melihat di dalamnya periode setelah pembuangan oleh Titus Romawi. Ketika tanah menjadi sunyi dan tandus selama kurang lebih 2000 tahun. Maksud Anda selama periode pembuangan ke Babel yang berlangsung 70 tahun, periode yang panjang? Ya, Baik. 70 tahun. Mulai dari 70 Masehi selama sekitar 2000 tahun hingga awal abad ke-20, periode hampir 19 abad. Tanah itu menjadi gurun tandus karena ketidakpercayaan. Jadi ketidakpercayaan tidak akan luput dari yang namanya hukuman.
Saya perhatikan Saudara Yosef ada keselarasan dalam menghubungkan Asyur dan Mesir selalu. Mereka disebutkan bersama di sini Asyur dan Mesir. Juga dalam berkat di kitab Yesaya diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buat tanganku dan Israel milik pusakaku. Benar. Ada hubungan antara Mesir dan Asyur. Apa yang ditunjukkan oleh hubungan ini sehubungan dengan isi nubuatan Alkitab. Nah, dalam Yesaya 52, ada juga ayat mengenai ini, hubungan antara Mesir dan Asyur. Dia mengatakan dalam ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai penggenapan apa yang Tuhan katakan kepada Abraham. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Di sini, di pasal 7, kita juga melihat suatu hubungan antara Mesir dan Asyur ketika dia berbicara tentang lalat yang ada di tanah Mesir dan lembah yang ada di negeri Asyur. Dan seperti yang telah Anda katakan dalam Yesaya 19, kita akan menemukan gambaran yang diberkati tentang berkat yang akan digenapi. Diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku dan Israel milik pusakaku. Jadi ada hubungan antara Mesir, Asyur, dan Israel. Ketika kita mencapai pasal 19, kita akan menjelaskan lebih banyak tentang nubuatan yang diberkati ini. Seperti yang Anda katakan, itu adalah permusuhan hubungan, hubungan penghakiman, dan kemudian hubungan berkat di Benar. kerajaan 1000 tahun. Benar. Mari kita lanjutkan ke ayat 22. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadi. Sungguh, dadi dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu, setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 shikal perak akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Putri malu dan rumput disebutkan di sini dan mereka disebutkan terkait dengan kutukan di kitab pertama dalam Alkitab di kitab Kejadian. Kutukan ini berlanjut, muncul pada saat kehancuran bangsa. Tolong beri komentar Anda tentang munculnya kembali kutukan di negeri ini. Ketidakpercayaan yang ditunjukkan Ahaz dan penolakan terhadap Mesias Immanuel yang datang membawa kebaikan kepada mereka hanya akan menghasilkan kutukan. Padahal seharusnya tanah itu dialiri dengan susu dan madu, tapi di sini dadi dan madu, susu kental dan madu liar mewakili pangan masyarakat miskin. Jadi masyarakat tetap miskin dan sengsara di negeri ini selama ribuan tahun. Apakah ini tanah kemuliaan sebagaimana Daniel menyebutnya? Apakah ini tanah Immanuel seperti yang akan dikatakannya di pasal 8? Inikah negeri yang berlimpah susu dan madu? Faktanya memang demikian, tetapi karena ketidakpercayaan orang-orang, tanah itu dikutuk dengan putri lumput dan rumput, bukannya penuh dengan tanaman anggur dan pohon zaitun serta kebaikan. Jadi, negeri yang penuh dengan kebaikan, kebaikannya telah hilang dan tidak ada yang tersisa kecuali putri malu dan rumput, kutukan ketidakpercayaan dan dosa. Baik, kita akan menerima pertanyaan dari para hadirin. Sebuah pertanyaan dari ayat yang ke-18, pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersiul memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Saya tidak mengerti ayat ini, saya perlu penjelasan untuk hal ini. Begitu. Tolong jelaskan ayat ini, Saudara Yosef. Kita perhatikan bahwa dia menghubungkan lalat dengan tanah Mesir dan sebenarnya tanah Mesir terkenal dengan lalatnya. Dan menghubungkan lebah dengan Asyur dan sebenarnya Asyur terkenal dengan lebahnya. Ini di satu sisi, tetapi di sisi lain lalat memang mengganggu. Lebah tidak mengganggu tapi berbahaya dan bisa membunuh. Menurut saya ada perbedaan antara lalat Mesir dan lebah Asyur. Namun, ada juga ungkapan indah yang menyita perhatian saya. Tuhan bersuit. Pada hari itu, akan terjadi Tuhan bersuit memanggil lalat. Di sini kita melihat otoritas Tuhan atas semua orang. Begitu dia memberikan syarat, semua orang akan menjalankan perintahnya. Ada tertulis, Benar. hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Ada sebuah ayat yang indah di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-17 yang mengatakan, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu akan membenci pelacur itu. Dan mereka akan buat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka akan makan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, meskipun raja-raja itu jahat. Dan mereka mengikuti nabi palsu dan didukung oleh iblis. Namun Tuhan telah menempatkan ke dalam hati mereka untuk menggenapi tujuannya.
Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di seluruh alam semesta kecuali atas perintah Tuhan. Maka jika dia bersuit kepada lalat, maka lalat pun datang. Jika dia bersuit pada lebah, maka lebah pun datang. Seolah dia ingin mengatakan orang-orang yang kau percayai adalah orang-orang yang akan mengganggumu dan merugikanmu. Engkau percaya pada Raja Asyur dan engkau tidak percaya kepadaku. Maka Asyurlah yang akan mencelakai engkau. Engkau tidak percaya padaku dan engkau akan melewatkan kesempatanmu. Baik, Saudara Yosef ayat 20 mengatakan pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Tolong buatkan perbandingan antara ayat ini tentang bangsa yang tersesat dari Tuhannya dan kepala nazir yang disucikan di dalam kitab dari Bilangan pasal yang ke-6. Ceritakan tentang konsekrasi nazir sejati yang mewakili Kristus dibanding bangsa yang tersesat dari Tuhan dan bagaimana penghakiman akan dijatuhkan. Jika Anda membaca kitab Bilangan pasal 6, Anda akan melihat bahwa ketika orang nazir itu menajiskan kepalanya yang disucikan, dia harus mencukur kepalanya. Seolah bangsa ini memang seharusnya demikian, seorang nazir bagi Tuhan, tapi sayangnya dia najis dengan menggunakan cara pagan dari dewa bangsa lain dan hasilnya adalah mencukur rambut kepala, janggut, dan kaki. Semuanya telah hilang. Hal ini mengungkapkan dua hal. Pertama, ini mewakili penghinaan karena bagi orang timur mencukur rambutnya adalah sesuatu yang sangat menghina. Hal kedua adalah bahwa tentara ini datang dari Mesir dan Asyur akan merampas segala milik mereka, bahkan rambutnya, artinya mereka merampok segalanya. Jadi mereka telah menajiskan kepala mereka yang disucikan dan akibatnya mereka dipermalukan. Dan juga semua yang mereka miliki telah diambil dari mereka. Di dalam kitab Bilangan sebelum pasal 6 ada hukum cemburu saat tersesat dan menajiskan dirinya Kecemburuan. sendiri. Seolah ia ingin mengatakan bahwa bangsa ini sudah jauh melangkah dari pengudusannya. Tetapi orang Nazir yang sejati, pokok anggur Yang yang sebenarnya. sejati telah muncul. Benar. Tuhan berkati Saudara Yosef. Tuhan berkati. Kita butuh satu pendapat lagi tentang pernyataan terakhir di ayat 24. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran. Ini gambaran lain kehancuran negeri ini. Tanah yang mengalir dengan susu dan madu dan yang seharusnya dipenuhi dengan hasil panen. Tidak ada yang tersisa di dalamnya kecuali putri malu dan rumput. Dan kawanan yang berkeliaran. Di dalam kitab Ratapan, dia berkata, karena bukit Sion yang tandus di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Artinya, keadaannya tetap seperti itu untuk waktu yang lama. Tanah suci tidaklah demikian lagi, karena ketidakpercayaan dan juga karena menolak Kristus. Baik, Tuhan berkati. Kita telah mencapai akhir episode. Kita akan simpulkan episode bersama para hadirin. Di ayat 14 dan 15 ada pembicaraan tentang yang lahir dari seorang perawan yang akan dipanggil Immanuel. Dan ayat 15 mengatakan ia akan makan dadi dan madu. Apa yang disampaikan oleh ungkapan ini kepada kita tentang kehidupan manusia Kristus. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dia tumbuh secara normal dan karena dadi dan madu mewakili makanannya dari masyarakat miskin, jadi ini menjelaskan bahwa dia dibesarkan di lingkungan yang miskin. Baik, jadi dia adalah manusia dengan penuh pemahaman akan firman dan dia menghidupi kehidupan orang-orang miskin dan memakan makanan mereka. Bagaimana Saudara Yosef? Ya, Pada ayat 16 ada pembicaraan tentang seorang anak kecil dan Alkitab berkata tentang anak ini. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya yang kau takuti akan ditinggalkan kosong. Apakah ini perpanjangan atas pembicaraan akan Kristus yang lahir dari perawan atau ada arti yang lainnya? Tidak, tentu saja ini bukan perpanjangan dari pembicaraan. Tapi ini adalah anak yang lain putra Yesaya dan nubuatan ini akan segera digenapi pada dua raja yang akan datang untuk melawan Ahaz. Mereka akan dibunuh. Dan ini digenapi dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 30.
Ini adalah peristiwa bersejarah. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri akan ditinggalkan kosong. Bagaimana Saudara Yosef? Benar. Apa benar? Ya. Saya perlu perbandingan antara penghakiman atas bangsa-bangsa yang murtad mengenai kisah Raja Asyur yang mewakili pisau cukur yang akan mencukur kepala dan Kristus Nazir sejati dalam kitab Bilangan pasal yang ke-6. Hukum Nazir dalam kitab Bilangan pasal 6 menegaskan bahwa Nazir telah membiarkan rambutnya tumbuh, namun saat orang Nazir itu Menumbuhkan rambutnya. najis, ia harus mencukur kepalanya. Dan inilah keadaan bangsa ketika bangsa ini najis, demikianlah penghakiman Tuhan di atasnya. Ada seorang Raja Asyur datang dan dialah yang mencukur kepala mereka karena kenajisan mereka di hadapan Allah yang Allah tidak inginkan. Ini ekspresi keadaan bangsa yang tidak murni dan penghakiman Tuhan atas ketidakmurniannya. Tuhan atasnya, tetapi Kristuslah yang benar, Nazir yang memenuhi semua persyaratan Nazir, yang sampai wafat dan kebangkitannya serta kenaikannya ke surga tetap menaati perintah. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Ya. Baik, Benar. terima kasih Tuhan memberkati Saudara Yosef. Kita akan lanjutkan studi pada pasal yang ke-8 di episode mendatang. Kita telah belajar bahwa bangsa ini murtad dan telah menjadi terpisah dari Allah serta tidak lagi mengandalkan Allah. Tuhan mengirim kata-kata penghiburan dan dukungan kepada Ahaz dan menyuruhnya untuk tidak takut kepada Raja Asyur atau kepada Raja Aram serta berjanji untuk melindunginya. Tetapi malahan dia mencari pertolongan dari Raja Asyur. Dan akibatnya Raja Asyur yang seharusnya melindungi dia menjadi alat hukuman atasnya. Banyak orang percaya pada hal lain selain Tuhan, bahkan mereka percaya pada dirinya sendiri. Alkitab ajarkan kita bahwa percaya kepada Allah berarti percaya pada janji-janjinya. Ketika Allah berbicara, dia akan memenuhi janjinya. Dia berkata, dan sesungguhnya aku menyertai kamu senantiasa. Dia berkata, jangan takut, aku akan menolongmu. Hai orang yang beriman, jangan bergantung pada manusia atau percaya pada mereka. Jangan ulangi kesalahan bangsa yang meninggalkan Tuhan. Tapi karena kamu milik Tuhan, biar Tuhan menjadi dukunganmu yang sejati. Dan saya katakan, seperti seorang Nazir, yang dalam ketaatan penuh membiarkan rambut di kepalanya tumbuh panjang, yang secara spiritual melambangkan ketaatan kepada Allah. Bangsa dalam ketidaktaatannya meminta hukuman dengan tangan orang jahat dan disiplin ilahi terus meliputi mereka. Tetapi agar kamu terlindung dari disiplin dan hukuman, taatlah setiap hari, patuhilah perintah-perintahnya, dekatkan dirimu kepada Tuhan, dan katakan kepadanya segala apa yang kau katakan Tuhan, aku akan lakukan, percaya kepada kasih karuniamu. Taatilah perintah-perintah Tuhan dan perintah-perintah Tuhan akan menjagamu dari kebinasaan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Sampai jumpa di episode selanjutnya untuk mempelajari pasal 8 dari kitab Yesaya. Semoga Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.